Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan, dan banyak yang meminta saya dari kemarin untuk bisa berbicara tentang Liga Premier Inggris IPL, di mana memang terjadi kejutan besar di Anfield. Liverpool yang belum pernah kalah, ya, melakukan start dengan baik, 3 pertandingan, 3 menang, 9 poin, sehingga mereka berada di atas dengan City. Kalah di luar dugaan, di depan publik sendiri, ya. Secara statistik, semua ini unggul Liverpool. Percuma mereka melakukan ball position mereka dengan 70% berbanding 30% melawan Nottingham Forest, tapi ujungnya mereka kalah. Hudson-Odoi memanfaatkan umpan dari Elanga dan akhirnya dia bisa membuat gol menaklukkan Ellie Baker, dan gol terjadi di gawang Liverpool. Itu di menit 72 kalau Hudson-Odoi dengan tembakan yang sangat baik, dan habis sudah Liverpool walaupun tekanan yang luar biasa, 14 percobaan menembak, 5 on target, tidak ada satupun yang bisa menghasilkan gol, kecuali ada satu penetrasi ke dalam yang dilakukan oleh Luis Diaz yang sempat mengenai tiang di awal-awal sebelum ada gol dari Hudson-Odoi. Sementara bagi Forest, mereka cukup dengan 5 tembakan dan 3 on target, 1 membuahkan hasil. Dan Forest ini belum kalah, luar biasa, 2 menang 2 imbang, artinya 8 poin. Mereka salah satu tim, ada 5 tim yang belum kalah sejauh ini sampai di pekan keempat. Di atas itu ada Manchester City, Arsenal, kemudian Newcastle dan Brighton, serta dengan Nottingham Forest. Walaupun 2 tim yang saya bilang belakangan antara Brighton dan itu turun karena mereka bermain imbang dengan Forest, karena Liverpool itu di posisi keempat. Tapi ini menarik, memang baru 4 laga, baru akan memasuki pekan kelima nanti di akhir pekan. Nah, Liverpool harus bangkit. Ini kesempatan sebenarnya, kalau mereka bisa menang melawan Forest kemarin, mereka akan sama posisi mereka dengan pemuncak klasemen yang ditempati oleh Manchester City. City itu semakin nyaman, makin enak di atas. Mereka kalahin Brentford 2-1, lagi-lagi Haaland membuat 2 gol brace di Etihad, dan sekarang mereka unggul 2 poin di atas Arsenal. Karena kita tahu kemarin kan Arsenal itu bagaimana bisa mengalahkan Tottenham Hotspur ketika terjadi derby di London, dan gol dari Gabriel memantapkan posisi mereka itu hanya 2 poin di belakang City. Jadi sama seperti Newcastle juga. Newcastle setelah menang melawan Wolves, karena lawan dengan 1-2, dan mereka sama-sama 10 poin dengan Arsenal, belum terkalahkan. Jadi saya pikir menarik Tapi kalau City sudah di atas, ini berat kelihatannya untuk bisa menggeser mereka. Yang membuat semakin menarik dan seru nantinya di pekan kelima tanggal 22 September ini, itu pada hari Minggu kalau nggak salah, antara City dan Arsenal akan saling bertemu. Ini big match yang terjadi di pekan kelima di IPL antara peringkat pertama dan peringkat kedua. Tapi Arsenal harus tandang ke Etihad, jadi ada keuntungan lah bagi Manchester City setelah mereka menjamu Brentford dan menang dengan 2-1, dan kemudian mereka akan menjamu Arsenal. Jika City menang, maka City akan semakin jauh. Kalau sekarang dengan 2 poin, mungkin akan selisih dengan 5 poin. Nah, Liverpool di saat mereka akan menjamu Bournemouth di Anfield, jika menang Liverpool akan naik lagi. Dan tidak mungkin Liverpool akan menggeser Arsenal. Tapi kalau Arsenal menang, itu yang ramai. Tentunya banyak yang menunggu untuk bagaimana mereka memetik hasil yang positif di kanal, dan sangat memungkinkan mereka sudah mendapatkan Raheem Sterling yang semalam itu bisa mampu membuat masuk di babak kedua, saya pikir. Walaupun pertandingan dengan Hotspur itu dibumbui dengan kalau nggak salah 8 kartu kuning Arsenal ada 5, Hotspur ada 3. Itu menarik, duel yang sangat seru tentunya, karena dua-duanya ingin menang. Tapi ada gol, ketika Gabriel buat gol itu memang ada sedikit dorongan kepada Romero sebelum dia dari sebuah set piece corner kick, dan dia menyundul bola, tapi tidak ada VAR yang bisa melihat di sini untuk
mengecek, ya, ada dorongan itu sehingga Romero sampai tidak tahu ya bisa berbicara dengan siapa karena dia menganggap bahwa ada pelanggaran di sana. Tapi ya oke, ya tetap play on dan ini keuntungan buat Arsenal dan 3 poin ini sangat penting karena mereka tidak main-main mengalahkan Spurs, tim yang bagus di bawah Postecoglou. Ya, jadi selamat buat tim asuhan Mikel Arteta yang belum terkalahkan. Jadi sampai saat ini saya pikir di musim ini 2024-2025 nantinya Arsenal tetap akan menjadi penghalang tantangan utama bagi Manchester City. Di samping ada Liverpool tentunya, dan kita menunggu apakah kuda hitam Newcastle kembali akan naik atau Brighton yang kembali akan membuat Liga Premier ini semakin menarik. Nah, selain duel antara City dan Arsenal yang tentunya ditunggu-tunggu, big match, nah kita juga akan melihat bagaimana MU yang kemarin menang dengan 3 gol akan tandang ke Crystal Palace. Dan ini juga menjadi tantangan karena musim kemarin mereka kalah dari Crystal Palace, dan ini tentunya harus hati-hati bagi setan merah ketika mereka menjambangi markas Selhurst Park di Crystal Palace. Ya, ini juga akan menguji bagi seorang Erik ten Hag untuk meracik lagi ke taktik strategi dia untuk bisa memetik hasil yang bagus, karena dia berada dalam posisi yang sangat sulit. Kalau sampai kalah berbahaya tentunya. Selain mereka, MU akan menghadapi pertandingan dengan Crystal Palace. Chelsea menang 1-0 di markas Bournemouth dengan gol dari Christopher Kunku yang masuk di babak kedua. Menarik duel antara Bournemouth sebagai tuan rumah dan Chelsea. Ini paling banyak, ya. Mungkin pertama kali mereka terjadi di sebuah pertandingan 14 kartu kuning. Ini paling banyak ini, ya, di IPL. Dan dari 14 kartu kuning itu masalah ada 8 masalah. Itu dari Chelsea, ya. Chelsea itu, ya, ada Robert Sanchez, ya, kalau saya catat dalam catatan saya ada Cucurella, ada Colwill, ada Fofana, Renato Veiga, ada Jorginho, ada Felix pemain cadangan, dan Sancho yang masuk di babak kedua sebagai super sub. Felix dan Sancho juga Jadon Sancho mendapat kartu kuning. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Luar biasa. Ini mereka mendapatkan kartu dengan tuan rumah juga, Bournemouth, sehingga ini menjadi catatan tersendiri kalau bisa dilihat, ya. Bahkan 9 tuh saya lihat, ya, bukan 8, ya. Robert Sanchez, Cucurella, Colwill, Fofana, Renato Veiga di sini. Kemudian ada Nicholas Jackson satu lagi, Felix, Sancho. Luar biasa pertandingan ini. Tapi oke lah, ya. Bagi Enzo Maresca sebagai pelatih, mereka bisa mendapatkan 1 gol penting. Ya, tinggal mereka nantinya akan bertarung melawan West Ham. Kita tunggu. Ini derby London juga karena West Ham ada di London. Mereka akan tandang. Dan saya pikir harus hati-hati. Ya, bukan tidak mungkin mereka akan tertahan atau bahkan bisa ditekuk oleh West Ham United. Bagi Chelsea yang sudah mulai merangkak, mulai naik lagi. Ya, semoga dalam tren positif Chelsea terus bisa mendapatkan 3 poin. Nah, itulah yang saya bisa mereview pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung di IPL. Dengan saya bilang tadi, dengan kejutan Forest mampu mengalahkan Liverpool, dan Forest belum terkalahkan sejauh ini. Liverpool mendapatkan kekalahan pertama setelah start yang bagus dari tim asuhan Arne Slot, tapi mereka harus berjuang lagi melawan Bournemouth. Ada keuntungan untuk bisa naik ke atas di saat City dan Arsenal akan bertarung di akhir pekan ini. Oke, dengan saya Bung Ropan. Ciao.